Halo, selamat datang di vlog Vina sebagai chef ala-ala. Kali ini aku akan buat kue khas lebaran yaitu kue nastar. Apa aja bahannya? Yang pertama kita siapkan dulu ya semua bahannya. Ini ada blue band. Kemudian aku pakai butter. Butter di sini kunci untuk resep supaya rasanya lebih enak. Kemudian selanjutnya ada terigu. Kemudian susu bubuk. Nah, susu ini aku pakai yang full cream. Untuk informasi, aku biasanya pakai susu bendera. Kemudian ini aku tambahkan gula halus, telur. Telurnya tidak semua dipakai ya putihnya. Aku pakai 7 kuning telur dan 4 putih telur. Selanjutnya aku pakai vanili. Aku di sini pakai vanili bubuk aja. Selanjutnya ini yang paling penting dari kue nastar yaitu selai nanas. Nanti aku akan buat satu vlog lagi gimana caranya untuk membuat selai nanasnya. Pokoknya dijamin endes, enak. Pasti enak. Oke, jangan lupa ya di subscribe, di like, dan di klik tombol loncengnya. Kita mulai. Di sini aku pertama campurkan mentega, butter, dan gula halus. Di sini aku akan kocok hingga mengembang. Pastikan mengembang ya, karena itu yang pertama, adonan pertama yang harus kita buat. Butternya aku tambahkan. Kemudian aku tambahkan gula halusnya. Ini aku taburkan dengan rata supaya lebih mudah nanti pencampurannya. Pakai speed yang paling kecil dulu mixernya supaya gula halusnya nggak berterbang-terbangan. Nanti kalau udah bercampur baru ditingkatin lagi speednya. Kue nastar ini cocok banget kalau misalnya kalian mau untuk jualan misalnya. Ini karena lumayan banyak dari resep yang aku kasih ini, hasilnya tuh bisa berapa toples gitu. Jadi cocok banget deh kalau misalnya kalian mau pakai resep ini untuk jualan, pasti enak. Karena aku pakai resep ini selalu dari zaman mama aku masih suka bikin kue. Nah, kira-kira kalau udah mengembang seperti ini, udah agak keputih-putihan, kemudian selanjutnya kita tambahkan telur sedikit demi sedikit, satu demi satu, di mixer kembali hingga rata. Setelah kalian pastikan udah rata, kemudian selanjutnya kita tambahkan bahan selanjutnya. Masukkan vanili dulu, taburkan rata juga, kemudian dimixer sebentar.
Selanjutnya, setelah rata kita masukkan susu bubuk. Sini aku pakai yang aku udah bilang tadi ya, pakai susu bubuk full cream. Di sini aku pakai susu Bendera untuk informasi aja, tapi boleh sih diganti dengan merek yang lain. Kita ratakan sampai semuanya udah bercampur. Kalau udah dipastikan bercampur semua, baru kita tambahkan terigunya sedikit demi sedikit. Jadi di sini aku tambahkan terigu, aku mixer, kemudian nanti aku tambahkan lagi, aku mixer lagi sampai untuk di mixer tuh agak berat. Nah, setelah itu baru aku gunakan tangan untuk mengatur ukuran adonannya gitu, hingga bisa dibentuk. Jangan terlalu keras, tapi juga jangan terlalu lembek karena nanti akan menyulitkan saat pencetakannya. Aku tambahkan kembali terigunya, pokoknya sampai terigunya mencukupi untuk dibentuk. Terigunya di sini kurang lebih 1 kilo 750 gram. Tapi kalau misalnya kalian udah dibentuk-bentuk ternyata bisa kurang atau bisa lebih, itu bisa kalian ukur sendiri dengan disentuh gitu ya. Kalau misalnya udah bisa dibentuk berarti udah cukup. Seperti ini kurang lebih. Kemudian di sini aku untuk memudahkan aku bentuk selai nanasnya dulu. Buat bulatan, terserah ukurannya mau seberapa besar, nanti itu tergantung selera ya. Kalau aku biasanya buatnya yang agak besar karena ini untuk dimakan sendiri ya, bukan buat jualan, jadi nggak ada ukuran yang pasti. Nah, untuk bentuknya aku beda ya dengan yang ada di pasaran. Di sini aku bentuknya bentuk kotak. Aku masukkan dulu selai nanasnya, aku jejerin. Terus setelah itu adonannya aku lipat seperti ini. Terus aku sekat-sekat gitu.
Setelah itu aku potong. Aku buat bentuk-bentuk kotak. Biasanya kan kalau ada di pasaran, kebanyakan bentuknya bulat ya. Di sini aku terbiasa buat di rumah dengan bentuk kotak. Oke, setelah udah dibentuk, kemudian siapkan untuk dipanggang atau di oven. Sini aku oleskan kuning telur, boleh ditambahkan mentega kuning telurnya. Kemudian aku oleskan, nah ini tips ya, kalau bisa mengoleskan kuning telur atau plus menteganya itu mentega cair ya. Ini ketika kalian baru akan melakukan pengovenan, jadi nggak kelamaan, takutnya nanti menyerap di adonannya itu sendiri. Itu fungsinya apa sih? Supaya kelihatan lebih cantik aja, jadi berwarna di bagian luarnya tuh. Nah, di atasnya boleh ditambahkan keju parut. Nah, ini opsional aja, boleh ditambahkan boleh enggak, terserah kalian. Ini dia jadinya. Wala, this is it. Aduh, jadi lapar deh aku. Siap-siap ditempatin di toples untuk sajian lebaran kalian. Dan jangan lupa klik subscribe, like, klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Dan jangan lupa di-share ya. Dah, selamat mencoba.